pernah dengar tentang pasukan janda muslim? Kedengarannya seperti cerita fantasi ya, tapi ini adalah kisah nyata yang melegenda di Tanah Rencong atau yang lebih dikenal dengan nama Aceh. Kisah ini terjadi di abad ke-16. Saat itu, kedamaian Aceh mulai terancam oleh pasukan Portugis. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan rempah karena silau akan keuntungan yang berlimpah. Saat itu, seluruh rakyat Aceh bangkit untuk melawan, termasuk seorang wanita dari keluarga bangsawan terpandang bernama Kemala Hayati. Sejak kecil, Kemala Hayati sangat mencintai laut. Ini karena beliau terinspirasi dari sang ayah yang merupakan seorang laksamana. Ini juga yang membuat gadis itu akrab dengan berbagai strategi dan taktik berperang di laut. Rasa cintanya terhadap laut membuat Kemala Hayati bermimpi menjadi seorang laksamana seperti sang ayah, bukannya menikah atau berkeluarga seperti wanita pada umumnya di masa itu. Tetapi siapa yang menyangka ketika sedang menimba ilmu di Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis, tidak hanya pengetahuan baru yang didapat, Kemala Hayati juga menemukan cinta. Di Akademi Militer itu, sang gadis bertemu dengan Mahmudin bin Said Al-Latif dan mereka menikah dengan restu seluruh keluarga. Sayangnya, kebahagiaan wanita bangsawan ini tidak berlangsung lama. Hidup yang dikenalnya luluh lantak ketika sang suami, yang saat itu sudah menjadi perwira angkatan laut, tewas dalam salah satu pertempuran melawan Portugis. Kesedihan, kemarahan, serta kebencian yang dirasakannya karena kematian sang suami diubahnya menjadi semangat untuk ambil bagian dalam perjuangan mengusir Portugis dari Tanah Rencong. Atas izin Sultan Alaidin Riyad Shah Al-Mukamil, Kemala Hayati tidak hanya sekedar ambil bagian, beliau juga melatih para istri yang menjanda karena kehilangan suami di medan perang dan membangun pasukan. Pasukan yang dilatih dan dipimpin oleh Kemala Hayati ini terkenal dengan nama pasukan Inong Bale atau pasukan janda. Banyak yang meyakini kalau pasukan ini terdiri dari 2.000 janda yang berhasil dilatih dalam perang laut di Teluk Haru. Kemala Hayati dan pasukan mendirikan benteng kuat yang menghadap ke Selat Malaka di Krung Raya, Aceh Besar. Pasukan ini sangat terkenal dengan keberanian dan kekuatannya yang berhasil membuat pasukan musuh gentar. Di tahun 1599, saat itu ketegangan meningkat karena Belanda yang diwakilkan oleh Cornelis de Houtman semakin menunjukkan sikap permusuhan. Tanpa ragu, pasukan Inong Bale di bawah pimpinan Kemala Hayati langsung berhadapan dengan pasukan Cornelis de Houtman di kapalnya. Tidak hanya berhasil memenangkan pertempuran bersama pasukan Inong Bale yang dipimpinnya, di sini Kemala Hayati juga berhasil mengalahkan Houtman dalam duel 1 lawan 1. Kemampuan dan keberanian Kemala Hayati membuatnya menjadi wanita pertama dalam sejarah yang bergelar Laksamana. Kehebatannya tidak hanya terdengar di sekitar Asia loh, bahkan sampai ke benua Eropa. Ratu Elizabeth I dari Inggris bahkan tertarik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan mengirimkan James Lancaster VI untuk bernegosiasi dengan sang laksamana. Berkat kecerdasan dan kejelian Kemala Hayati dalam berdiplomasi, kesepakatan tercapai dan ini berhasil memperkuat posisi kerajaan Aceh di mata dunia loh. Ya, banyak yang tidak mengetahui hal ini. Tetapi selain berjaya di laut, Kemala Hayati juga memiliki peran penting dalam politik kerajaan Aceh. Ketika keponakannya, Sultan Iskandar Muda menjadi raja, Kemala Hayati memberikan dukungan hingga membantu membawa kerajaan Aceh ke puncak kejayaan serta kekuasaan di Sumatera dan Asia Tenggara. Sang laksamana yang begitu mencintai dunia bahari menutup usia di laut. Kemala Hayati gugur dengan heroik dalam pertempuran melawan Portugis di Krung Raya. Demi mengenang jasa dan keberanian serta pengorbanannya, saat ini nama Laksamana Kemala Hayati diabadikan sebagai nama kapal perang, universitas, rumah sakit, juga jalan di beberapa kota di Indonesia.